Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Bertemu kembali dengan saya Yan Pasulu di acara Thanks God It's Friday. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan topik yang luar biasa. Bagaimana kita hidup sehat di masa pandemi ini. Hari ini kita spesial kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan kita akan ikuti bersama narasumber yang Tuhan pakai ya di tengah-tengah jemaat kita, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Dr. Ivan Hendra. Mari bersama-sama kita menyimak acara ini dan biar menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang yang bisa kita bagikan. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Shalom Dr. Ivan. Shalom. Ketemu lagi dengan saya, dengan Yan dari acara TGIF. Thanks God It's Friday, jadi acara konten khusus Bondowoso setiap sebulan sekali. Nah, hari ini kita akan bahas sama-sama dengan narasumber yang tentunya punya spesialis di bidangnya dan yang berkompeten di bidangnya. Saya kenalkan Dr. Ivan. Oke. Terima kasih buat kehadirannya bersama kami. Nah, hari ini kita akan bahas Dok tentang hidup sehat di masa pandemi. Oke. Ya, kita kan tahu lah dunia sedang tergoncang dengan pandemi ini, corona ini ya. Nah, ini yang terjadi bukan hanya seluruh dunia, tapi Indonesia ini dan sampai ke Bondowoso. Nah, ini kan Bondowoso ini apalagi kemarin kasusnya hitam. Ya, hitam corona, jadi itu luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya dari sisi medis, Dok? Ya, jadi kita sama-sama tahu ya bahwasanya pandemi ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan bukannya lebih baik, tapi justru kita sama-sama tahu bahwasanya penyebab dari COVID ini kan virus dan terutama dia adalah virus yang maksudnya RNA. Jadi virus RNA ini suatu virus yang sangat mudah bermutasi. Nah, saat ini yang terbaru itu ada jenis MU. Jadi bukan Manchester United, bukan klub sepak bola, tapi virusnya bermutasi ya. Dari alfa, lambda dan lain-lain ya. Sekarang MU. Lah, virus ini untuk bermutasi dia membutuhkan suatu inang atau hostnya ya. Nah, sehingga apa yang mesti kita lakukan? Penting untuk dilakukan adalah kita menjaga protokol kesehatan. Jadi virus ini walaupun dia mudah sekali bermutasi, tapi kalau tidak ada inangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kunci utamanya adalah protokol kesehatan. Mau tidak mau kita wajib patuh dan tunduk pada protokol kesehatan. Karena dengan protokol kesehatan tidak akan terjadi proses penularan. Nah, kenapa virus ini mengalami mutasi? Virus ini berusaha bertahan hidup. Jadi setiap dia masuk ke inang yang baru, di situ ada sistem imun yang harus dia lawan. Dia berusaha bermutasi, menghindari sistem imun itu, sehingga dia merubah dirinya, gitu, supaya dia bisa survive di tubuh seseorang. Nah, kadang perubahan ini bisa lebih kuat, juga kadang lebih buruk terhadap virusnya. Jadi beberapa persen, justru 80% ke atas itu virus justru dia pada waktu bermutasi dia akan mati karena justru melemahkan dia. Tapi ada sekian persen yang dia berubah dan menjadi kuat. Nah, kalau ini kembali terulang lagi di inang yang baru, nah ini yang kita takutkan. Makanya perlunya protokol kesehatan tadi. Nah, prokes gimana yang harus kita jalanin, Dok? Ini yang penting ini. Kadang kan kita cuma tahu ya cuma pakai masker aja, cuci tangan gitu loh. Ya, jadi masker yang terutama memang. Jadi masker yang terutama sehingga efek droplet kita dari pernafasan itu baik yang menderita maupun orang lain itu tidak bisa secara langsung. Ya, tentunya masker juga sekarang sudah ada aturannya. Pemerintah sudah memberi aturan tentang masker harus double dan lain-lain karena kita tahu keganasan virus semakin parah gitu ya. Nah, yang kemudian cuci tangan, nah, ini pentingnya karena virus ini masuk kan kita tahu semua lewat saluran pernafasan, lewat mata. Nah, kalau kita mencuci tangan kita aja dengan sabun, virus sudah mati. Jadi tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita, gitu yang penting.
tentunya menjaga jarak, menjauhi kerumunan, itu mengurangi mobilitas yang pemerintah gaung-gaungkan 5M itu ya kita mesti kita mesti ikuti ya. Ingat, tapi yang terpenting bagi kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan bilang kan dia 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi kekuatan dan keberanian dan ketertiban ya. Amin. Jadi yang penting dari sini adalah kesaksian-kesaksian para penyintas ini hampir semuanya selamat dari maut kalau mereka tidak stres, itu kuncinya. Nah, itu makanya jangan takut ya. Selama kemah kita belum dibongkar, kita tidak akan dipanggil ya. Tapi tentunya yang terakhir tadi bukan roh ketakutan tapi roh ketertiban. Nah, ini penting. Nah, ya. Jadi tertib mengikuti peraturan pemerintah. Pemerintah ngomong apa, ya kita ikuti. Karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi kan. Termasuk ini dok, termasuk kita vaksin itu kan betul sekali. Jadi vaksin itu salah satu yang membuat tubuh kita menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena kita diperkenalkan, tubuh kita diperkenalkan oleh salah satu bagian dari virus tersebut. Sehingga tubuh kita mengenali. Nah, kalau tubuh kita mengenali, tubuh kita sudah mempersiapkan tentara-tentaranya di dalam tubuh kita ini. Kalau sudah musuhnya masuk, wah sudah kenal ini. Musuh ini berarti pakai tentara ini. Tentara ini yang keluar menghadang musuh ini. Nah, kalau kita belum divaksin, tubuh kebingungan. Dengan virus yang datang, tubuh baru mulai mendata, melihat, baru mengawasi, tapi virus sudah berkembang pesat. Nah, ini yang bahaya gitu. Tapi kalau kita divaksin, tubuh sudah ada kekuatan, tubuh sudah ada persiapan. Begitu musuh masuk, langsung diserang. Tapi ini dok, satu lagi soal vaksin nih. Ini mitos atau tidak nih? Kadang orang milih vaksinnya maunya Sinovac, nggak mau yang Astra dan gini, karena banyak isu-isu yang terjadi. Nah itu gimana dok? Jadi gini, vaksin ini ada beberapa macam. Jadi yang pertama dia mematikan virus. Jadi virus secara utuh itu dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu sejenis dari Sinovac. Kemudian ada yang sistemnya RNA. Jadi ada bagian dari virus yang diambil ya secara genetika, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ini tipe-tipe yang lain seperti Moderna, Pfizer dan lain-lain itu. Ya, tentunya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau virus yang jenis yang dimatikan, efikasinya memang tidak setinggi dari vaksin dari RNA tadi. Jadi kalau Sinovac itu efikasinya menurut penelitian sekitar 50-70%. Sedangkan kalau Moderna, Pfizer yang RNA tadi itu di atas 90%. Nah, tapi kelemahannya kalau yang RNA dia mengakibatkan KIPI istilahnya. KIPI itu ya keluhan-keluhan yang dirasakan oleh penerima vaksin setelah mereka divaksin. Itu lebih berat dibandingkan dengan yang virus yang dimatikan seperti Sinovac, Sinopharm, dan sejenisnya itu. Itu kondisi nyatanya. Jadi, tapi yang perlu kita garis bawahi, kita ini bangsa yang masih berkembang. Kita belum bisa memproduksi vaksin sendiri. Sedangkan kita harus segera ya membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Bagaimana caranya? Apa saja yang ada diambil. Ajar dulu ya dok. Nah, kalau kita nunggu yang Pfizer, Moderna itu negara-negara maju Eropa mereka pakai dulu kan? Iya. Mereka pakai dulu untuk warganya dulu lah. Kita kapan kebagiannya? Kalau kita masih mau menunggu itu ya keburu habis rakyat kita keburu habis itu. Nah guys dengar ya. Jadi apapun hajar dulu. Yang penting herd immunity terbentuk dulu ya. Jadi jangan pilih-pilih, yang ada dari pemerintah nikmati dulu. Betul. Oke. Dok nih saya mau nanya lagi nih dok. Nah ini kan dalam situasi gini, bagaimana kita menjaga pola hidup sehat dengan makanan? Nah ini penting juga ya. Jadi kalau kita
tahu ya, keselamatan itu anugerah buat kita dan gratis. Ya. Sama dengan sistem imun. Waktu kita lahir, kita juga diberi namanya sistem imun di dalam tubuh kita, dan itu anugerah, udah kasih gitu aja. Sama dengan keselamatan. Tapi 2 Filipi bilang apa? Kejarlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, sama dengan sistem imun. Bukan berarti kalau kita sudah dapat sistem imun, anugerah gratis, terus kita ongkang-ongkang, ya kan? Iya. Ongkang-ongkang, makan seenaknya, terus sistem imun itu bertahan terus kuat di dalam tubuh kita, nggak bisa. Harus kejar, seperti tadi keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita harus melatih diri kita sendiri, ya, melatih diri kita dengan olahraga yang baik, dengan olahraga yang teratur, termasuk dengan pola makan yang teratur tadi. Jadi jangan pokoknya enak aja, gitu ya. Jadi semuanya disesuaikan dengan fisik kita, gitu ya. Termasuk olahraganya mesti teratur, disesuaikan dengan fisik kita, kemampuan kita bagaimana. Tentunya untuk mencapai sistem imun yang kuat kita nggak bisa langsung forsir gitu, karena begitu kita forsir sistem imun justru akan turun, mesti bertahap. Nah ini dok, saya mau nanya juga nih dok nih, soal makanan. Ini kan timbul dalam stigma di masyarakat ini. Ya sudahlah, dalam situasi sekarang ini hajar dulu makannya. Yang penting badan ini punya asupan gizi. Nah kadang itu dijadikan tolak ukur bahwa ya sudah makan jeroan apa semua itu yang penting masuk dulu. Nah itu yang gimana ya dok ya? Itu yang keliru Ustaz ya. Nah, jadi kita mesti tahu bahwasanya makan yang baik adalah gizi yang seimbang. Tidak harus mahal, tidak harus istimewa, tapi gizinya yang seimbang. Bagaimana caranya? Kita mesti melihat dalam satu wadah kita makan, satu piring itu kita mesti bagi 3. Jadi sepertiganya itu kalori, bisa nasi, bisa roti, bisa pohong, bisa telur, ya terserah. Pokoknya dia karbohidratnya. Sepertiganya lagi usahakan itu adalah sayur-sayuran. Apa saja, terserah, bebas. Kemudian yang sepertiganya lagi perlu untuk diperhatikan proteinnya. Dan di dalam situ pasti ada lemaknya sedikit. Nah, yang perlu diperhatikan nanti kalau kita makan apa adanya, hajarlah, pokoknya kenyang gitu ya. Biasanya kan kalau kenyang tubuh kita merasa panas, kita merasa sehat. Nah, ini yang keliru ya. Jadi karbohidrat atau gula atau kalori yang berlebih itu justru menurunkan sistem imun. Maka dari itu usahakanlah di masa-masa seperti ini kalau kita ingin meningkatkan sistem imun kita, kurangi yang namanya gula atau karbohidrat atau kalori yang berlebih. Justru tingkatkan sayur mayur yang mengandung banyak vitamin dan mineral, kemudian protein. Protein pun tidak harus mahal, tidak harus daging sapi gitu ya. Bisa tempe, tahu, itu cukup sebenarnya, ikan itu bisa ya. Jadi mesti harus seimbang, yang terpenting. Thank you dok. Nah ini kan kalau kita mau olahraga, semua fasilitas dibatasi, fasilitas umum olahraga dibatasi, bahkan mungkin ada hal-hal yang menyangkut kerumunan dengan olahraga itu kan dibatasi. Nah kita mau hidup sehat ini gimana dok? Nah ini ya, kadang kita lihat orang itu sering ikut tren, ya. Awal-awal pandemi semuanya pada beli sepeda. Saya sampai pernah tanya-tanya sepeda itu harus inden. Bahkan harganya sudah 7 kali lipat, 8 kali lipat lah. Mereka bersepeda bersama, setelah itu makan bersama lah. Ini kan artinya kuat-kuatan gitu istilahnya, kayak sepertinya seperti itu ya kan. Saya sudah sepedaan, saya kuat. Lu kuat enggak? Kita makan bareng. Ayo, saya punya virus, lu punya virus enggak? Lu yang enggak kuat, lu yang sakit, gua enggak. Gitu ya. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi tetap walaupun kita berolahraga, ya kita mesti jaga jarak. Seperti tadi yang saya bilang ya, virus itu kalau enggak ada inangnya dia mati. Tapi kalau dia masuk ke inang yang baru, dia berusaha bermutasi. Ini yang bahaya. Makanya kita perlu ya berhikmat lah. Bagaimana menyiasati kita olahraga. Yang terpenting olahraga itu kalau bisa tiap hari itu ada yang namanya exercise minimal 30 menit.
Entah itu jalan kaki, entah itu naik sepeda, nggak usah terlalu berat, ya. Tapi diusahakan 30 menit untuk kardionya. Nah, kalau kita mau lebih lagi, mau menguatkan otot kita, nah itu cukup 2 kali seminggu. Itu sudah cukup sebenarnya untuk kita. Makanya kalau kita tinggal di lingkungan perumahan ya, kita masih bisa kan jalan. Jalan di tempat pun bisa. Kalau bosen ya mungkin naik sepeda, bisa keliling gitu ya. Tidak perlu terlalu berat-berat. Itu cukup untuk meningkatkan imun kita. Oke, jadi nggak butuh juga artinya fasilitas yang mewah juga ya. Nggak perlu. Apalagi beli sepeda tadi mahal, ada karuan. Lebih enak jalan kaki harusnya ya. Murah meriah. Ya, nah, Dok, ini seberapa pengaruhkah kalau kita berjemur untuk ini kan sarannya untuk kita saja buat kita bahwa bagusnya berjemur di jam-jam tertentu yang disarankan supaya untuk memenuhi vitamin. Itu memang efektif nggak, Dok ya? Nah, ini memang akhir-akhir ini baru terasa, baru orang ngeh terhadap vitamin D. Ya, vitamin D ini terutama D3, dia memang meningkatkan sistem imun kita. Nah, vitamin D ini sebenarnya kita bisa mendapatkan melalui berbagai macam cara. Salah satunya asupan makanan, itu sudah ada. Kemudian ada lagi yang gratis, yaitu tadi berjemur. Ya, kita bersyukur kita tinggal di negara tropis, mataharinya berlimpah. Lain dengan orang-orang yang subtropis, mereka sangat membutuhkan, sehingga kebanyakan dari subtropis itu orang kekurangan vitamin D. Nah, masalahnya sekarang banyak orang menghindari matahari justru kalau di Indonesia ini, ya kan? Takut hitam lah dan lain-lain lah. Padahal itu penting ya. Jadi vitamin D ini benar-benar dia berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi kalaupun kita terpapar COVID, kalau vitamin D kita mencukupi, itu tubuh kita mampu melawan. Untuk itu. Nah, jamnya ini yang kita. Nah, vitamin D ini itu terbentuk lebih banyak sinar matahari pada pukul 10 dan sampai pukul 2 siang. Nah, itu ya. Tapi memang pada saat itu panas banget ya. Gitu ya. Nah, untuk yang sakit, yang lagi sesek ya jangan dijemur jam segitu gitu ya. Ya, agak pagi juga nggak apa-apa, tapi memang tidak semaksimal kalau jam 10 sampai jam 2. Ya, itu pun cukup 10 sampai 15 menit. Nggak perlu harus sampai sejam 2 jam nanti jadikan asin. Gosong. Ya. Oke, thank you. Cukup 10 sampai 15 menit sudah cukup untuk kita. Nah, ini kita sekarang khusus yang usia-usia lansia nih. Ini kan tantangan lah buat mereka ini, buat ibu-ibu kita atau mungkin oma opa kita ya. Dan di tengah-tengah masa pandemi ini mereka kan harus juga hidup sehat ya. Tentunya dengan kita yang usia masih muda ini kan pola makan, olahraganya sangat berbeda, Dok ya. Nah, ini saran buat yang usia-usia lansia ini gimana, Dok? Ya. Jadi lansia itu kan usia 65 tahun ke atas ya. Biasanya yang kita tahu seorang lansia itu sudah memiliki beberapa bawaan, bawaan entah itu diabetes, entah itu hipertensi, entah itu sakit pinggang, ya banyak lah yang akan dirasakan oleh para lansia tersebut. Nah, tentunya semuanya harus menyesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi fisik. Belum lagi biasanya lansia ini banyak yang terpengaruh pada pencernaan. Kenapa? Banyak para lansia yang mulai kesepian, mereka mulai stres, kepikiran dan lain-lain. Nah, itu mengakibatkan sistem pencernaan mereka kurang baik. Sehingga akibatnya apa? Asupan makanannya berkurang karena seleranya berkurang. Nah, ini juga kurang bagus ya. Jadi mesti harus tetap dijaga pola makannya. Jadi yang terpenting tadi ya tetap pola pikir kita. Stres itu penting sekali untuk dikendalikan. Kenapa? Kalau kita stres itu hormon kortisol lah yang muncul. Hormon kortisol inilah yang mengakibatkan kerusakan semua organ-organ tubuh manusia.
termasuk timbulnya hipertensi, diabetes, dan seluruh penyakit-penyakit itu akibat dari stres tersebut. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur itu kan. Ya, tulang yang kering, semangat yang patah. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itu firman Tuhan, itu luar biasa ya. Nah, makanya yang terpenting adalah pola pikir dulu. Ya, dibuat tenang dulu, pikirannya berserah pada Tuhan dan lain-lain ya. Kemudian dengan pola pikir yang baik, maka tidur pun akan cukup. Ya, karena tidur ini penting. Kita mengistirahatkan tubuh kita supaya besok kita bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau tidurnya kurang cukup, maka semua hal yang tidak baik akan muncul juga dalam tubuh manusia. Itu yang kedua. Pola pikir yang tenang, tidur yang cukup, kemudian asupan yang tepat. Asupan yang tepat, sekali lagi untuk lansia, ini kita mesti perhatikan porsinya. Jadi jangan sampai seperti tadi kelebihan kalori juga. Justru kalau lansia itu proteinnya mesti ditambahkan. Termasuk zat-zat yang lain seperti mineral, ya, vitamin dan lain itu lewat asupan dari sayur, kemudian bisa ditambahkan dengan susu. Nah, itu bagus untuk para lansia. Jangan sekali-sekali menyentuh yang namanya minuman instan, itu karena kandungan gulanya yang sangat tinggi. Ya. Nggak perlu nyebut merek ya, bahaya nanti dituntut. Tapi pada umumnya minuman-minuman kaleng, minuman-minuman botol yang bersoda dok ya? Bersoda dan kalorinya sangat tinggi. Dan ini kurang baik para lansia. Ya. Dan olahraga pun tetap harus. Ya. Untuk lansia jangan berpikir udah tua, lebih banyak istirahat, lebih bagus, keliru. Justru semakin banyak gerak semakin baik. Tapi tentunya disesuaikan dengan kondisi. Kalau sudah terlanjur osteoporosis ya jangan loncat-loncat gitu kan ya. Ntar patah tulangnya. Jalan cukup. Yang penting itu tadi ya, intensitasnya rutin setiap hari. Itu yang penting. Iya sih. Berarti benar dok ya, artinya kadang orang begini. Kalau kita belajar dari firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8 itu, mereka beranggapan gini, ya sudahlah, saya nggak perlu namanya olahraga atau latihan badani, karena itu kan terbatas. Dan hanya ibadah. Nah itu kadang yang menjadi pemikiran yang sempit banget ya. Kan memang latihan badani terbatas. Loh, tapi kalau orang sakit, bagaimana mau ibadah? Betul. Nah betul. Itu dok. Itulah kita adalah hidup ini adalah kesempatan. Ya kan, selama kita masih kuat, kita bisa melayani Tuhan dan lain-lain. Seperti tadi dikatakan, bagaimana mau melayani kalau sudah stroke, ya kan? Nah, artinya kalau kita diberi anugerah oleh Tuhan, kesempatan oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan kita, jaga benar, karena itu paling mahal. Dan itu orang baru menyadari kalau sudah sakit. Gitu ya. Kalau udah sakit baru sadar, oh ya eman ya, gitu ya. Baru tahu harganya oksigen berapa, ya kan? Betul dok, betul. Kalau sakit baru tahu, baru sadar. Makanya tetap harus menjaga. Karena itu pun pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Satu lagi dok yang terakhir nih. Ini buat para penyintas COVID ini. Nah kadang berpikir gini, kita kan sudah kena nih. Nah sudahlah, seperti cacar air mungkin kena sekali seumur hidup. Nah itu kadang pemikiran itu kok bisa terjadi begitu ya dok? Nah ini konsekuensinya gimana nih kalau misalnya mereka sembrono gitu? Nah ini COVID-19 ini suatu penyakit yang baru. Jadi semua ahli, semua dokter, semuanya masih meraba-raba. Apa terapi yang tepat, bagaimana kelanjutannya, bagaimana sistem imunnya, bagaimana vaksinnya, semuanya masih meraba-raba, tidak ada yang sempurna. Jadi kalaupun kita sudah menemukan vaksin A, ternyata mutasi lagi dia. Nah, semuanya masih meraba-raba. Artinya apa? Kita belum tahu benar. Seorang penyintas itu memiliki antibodi yang bisa seumur hidup, dan sampai saat ini penelitiannya memang tidak. Jadi seorang penyintas COVID yang sudah sembuh dari COVID,
itu imunnya ada beberapa yang memang terbentuk dan ada beberapa yang tidak terbentuk. Jadi tidak semuanya terbentuk. Dan yang terbentuk pun itu sebagian besar hanya bertahan selama 3 bulan. Jadi setelah itu sistem imunnya kembali ke angka 0. Jadi para penyintas COVID ya, jangan macam-macam, jangan sembrono, jangan mentang-mentang karena sudah merasa imunnya sudah terbentuk, terus nggak pakai masker keliling dan lain-lain, berkumpul dan lain-lain, tidak bisa. Kita tidak bisa menjamin. Seorang ahli manapun tidak bisa menjamin terhadap COVID-19 ini, karena ilmunya memang semuanya masih meraba-raba. Dan yang terbaru 3 bulan itu sistem imun sudah turun. Makanya penyintas COVID wajib tetap divaksin. Oh iya itu. Dan jaga prokes ya. Ya harus. Oke. Thank you dok ya buat penjelasan yang begitu gamblang, lugas buat kita semua. Walaupun waktu kita tidak terlalu banyak, tapi saya berharap ini menjadi bekal buat kita. Ya jemaat Tuhan, siapapun yang mengikuti acara ini, konten ini, berharap bisa hidup dengan maksimal dalam masa pandemi ini dengan prokes yang luar biasa yang dijelaskan oleh Dr. Ivan, dan semua menyangkut makanan, minuman, olahraga dan segala macam, termasuk untuk lansia. Jadi saya berharap ini bisa memberkati. Jangan lupa bisa di-share kepada rekan-rekan kita yang lain. Thank you Dr. Ivan buat waktunya di acara kita TGIF. Thanks God It's Friday. Tuhan berkati terus pelayanan Dr. Ivan. Amen. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus.